Welcome home, selamat datang di ibadah raya ketiga. Saya ucapkan selamat sore buat kita semua yang sedang menantikan ibadah ketiga Sunday Service Online Home Community Church. Saya berdoa sungguh hari ini akan ada terobosan, ada mujizat, ada pengharapan, bahwa ada pewahyuan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita di hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali menyaksikan Sunday Service Online bersama kami di Home Community Church, dan kami sungguh menyambut dengan sukacita. Selamat datang dan selamat menyaksikan. Hari ini akan ada pesan yang luar biasa dan akan menguatkan setiap kita, bahkan ada kekuatan yang akan kita terima dari firman Tuhan pastinya. Nah, sebelum beribadah, mari persiapkan hati kita, mari persiapkan posisi kita yang nyaman, dan jangan lupa beribadah bersama keluarga kesayangan kita semua. Tapi tetap di rumah aja. Dan sebelum masuk ke praise and worship dan firman Tuhan, mari saya ajak untuk setiap kita berdoa. Terima kasih untuk hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami boleh beribadah bersama, kami boleh menerima firman Tuhan secara bersama, dan kami yakin Tuhan, kami akan dikuatkan melalui firman Tuhan. Kami akan dimenangkan dengan firman Tuhan. Bahkan kami akan diberikan terobosan dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari berbicara bagi setiap kami, berikan hikmat dan pewahyuan, dan biar Tuhan saja yang selalu dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami siap beribadah, memuji, menyembah Tuhan, dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap beribadah bersama, katakan amin. Sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Kita bersuka cita di hari ini saudara. Mari sama-sama katakan pujian ini. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Mari mengangkat tangan dan katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkuasa, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu di
Allah yang tak tertandingi di dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang berkuasa. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan yang luar biasa. Kau Tuhan yang hebat di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku hampiri tata kasih dan karuniamu, hadiratmu. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku aman dalam kasih dan kebenaran-Mu, hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu ku temukan Engkau. Dalam hadirat-Mu ku menyembah, ku menyembah. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku hampiri tata kasih dan karuniamu, hadirat-Mu. Firman-Mu berkata mendekatlah, maka ku mendekat padamu. Ku aman dalam kasih dan kebenaran-Mu, hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu ku temukan
dalam hadirat-Mu ku temukan Engkau, dalam hadirat-Mu ku menyembah, ku menyembah. Dan kami menyembah Engkau di dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami temukan kasih-Mu, kami temukan ketenangan hanya di dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau mendekat, kami mau mendekat hanya kepadamu. Dan kasih-Mu mengubahkan, dan kasih-Mu mengubahkan kami. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan, kami mau diam di dalam kekudusan-Mu. Haleluya, 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 dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, biarlah bayarlah-Mu. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau bermazmur bagi nama-Mu, sebab hanya Kau yang layak ditinggikan, sebab hanya Kau yang layak diagungkan, karena Engkau Raja, Engkau Tuhan. Haleluya. Yes, God. Penuhi setiap hati kami, Tuhan. Kami yang kosong, Tuhan. Kami yang tidak berarti apa-apa di mata orang lain, tapi sangat berarti di mata-Mu. Haleluya, haleluya. Penuhi kami, Tuhan. Hembuskanlah nafas-Mu, penuhiku. Setiap musim hidupku Kau
dalamku, Kau besertaku. Kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Bukan lagi ku hidup untuk diriku, anugerah pengorbanan selamatkanku. Ku arahkan mataku padamu, segenap jiwa dan hatiku berseru, Yesus, Kau di dalamku, Kau besertaku. Kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Ku di dalam-Mu, ku di dalam-Mu, Kau penyelamatku. Segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Tiada kuasa, tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Tiada kuasa, tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku hidup bagi-Mu, Yesus, Kau di dalamku, Kau besertaku. Kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu.
Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Tiada kuasa, tiada kuasa
pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Tiada kuasa, tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku hidup bagi-Mu, Yesus, Kau di dalamku. Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat hari ini. Layakkan kami, layakkan hati kami Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ini kami di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu semua keluarga HCC dimanapun saudara berada hari ini. Dan mungkin saudara yang baru pertama kali bergabung di gereja ini secara online, selamat datang. Dan saya berharap saudara bisa bertumbuh lewat pelayanan kami hari ini. Nah, saudaraku, gereja kami sedang mengadakan pendataan kembali jemaat untuk lebih memaksimalkan pelayanan kita. Sebab itu, bagi saudara yang mungkin ingin tertanam di gereja ini, ingin bertumbuh di gereja ini, saudara yang ada di Palu, yang ada di Luwuk, bahkan mungkin secara online, saudara bisa say hello atau WhatsApp di nomor handphone yang akan muncul di layar ini. Maka admin daripada gereja kami akan segera follow up kepada saudara untuk ada pendataan-pendataan yang akan saudara lakukan. Dan di nomor yang sama juga saudara bisa WhatsApp kami. Mungkin saudara butuh dukungan doa, mungkin ada pokok-pokok doa yang ingin kami doakan, mungkin saudara butuh layanan konseling baik secara online atau ketemu langsung, saudara perlu dibesuk, silakan hubungi nomor telepon ini. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani saudara. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita dengarkan firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, hati kami siap untuk dengar firman dan kebenaran-Mu yang akan mengubahkan hidup kami, mengubahkan paradigma kami, mengubahkan masa depan kami. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua dimanapun kami berada, dengan hikmat daripada Roh Kudus memampukan kami, menolong kami untuk berubah segambar serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, saya senang mendengar beberapa kesaksian jemaat di masa-masa ini. Bagaimana sakit yang disembuhkan, kehidupan keluarga yang Tuhan pulihkan. Ada usaha-usaha, bisnis-bisnis yang mulai Tuhan bangkitkan kembali. Ada yang dulunya gak punya toko, saudara. Saya dengar kesaksian justru mereka punya toko hari ini. Ada yang punya satu toko, Tuhan kasih toko yang kedua, dia bisa kontrak lagi yang di sebelahnya. Wow, itu puji Tuhan. Saya dengar ada begitu banyak kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Bahkan di saat kita mengucap syukur dengan apa yang kita punya hari ini pun, itulah kesaksian kita, itulah berkat Tuhan dalam hidup kita. Nah saudara, saya mau kesaksian sedikit tentang apa yang Tuhan kerjakan buat gereja ini, untuk pekerjaan Tuhan ini. Sebelum COVID, kami dan tim berdoa saudara, dan berharap untuk membeli beberapa kelengkapan untuk gereja ini saudara, terutama untuk multimedia, supaya bisa punya tampilan yang jauh lebih baik dan kami bisa melayani jemaat lebih maksimal lagi. Dan ternyata budgetnya besar sekali dan keuangannya belum mampu kita sediakan, belum mampu untuk ada kita beli barang-barang itu saudaraku. Tapi yang luar biasa, justru di tengah-tengah COVID, selama 3 bulan lebih ini, kita beribadah secara online. Tuhan buat mujizat. Semua alat yang kita perlukan, alat yang kami doakan dengan nilai yang cukup mahal itu, Tuhan sediakan.
Tuhan sediakan dengan cara yang luar biasa. Wow, itu menjadi sebuah kekuatan bagi saya, pengharapan bagi saya bahwa apa yang Tuhan kerjakan untuk gereja ini, bagi pekerjaan Tuhan ini, hal yang sama, bahkan lebih luar biasa, Tuhan akan kerjakan bagi hidup saudara, bagi karir saudara, bagi bisnismu, bagi usahamu, bagi keuanganmu, bagi keluargamu. Mujizat yang sama, bahkan lebih luar biasa, Tuhan sediakan bagi kehidupan saudara. Sebab itu sekali lagi, saya gembala, saya mengucapkan terima kasih buat saudara-saudara semua yang sampai hari ini tetap menopang pekerjaan Tuhan lewat doa saudara, lewat pelayanan saudara, lewat taburan saudara, lewat perpuluhan yang saya kembalikan ke rumah Tuhan, lewat rekening diakonia, saya terus mentransfer untuk kami bisa terus membantu orang lain, membantu orang-orang yang membutuhkan. Saya sebagai gembala terima kasih, saya bangga dan saya selalu bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan memberikan keluarga HCC, orang-orang yang luar biasa, yang cinta Tuhan, cinta pekerjaan Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa. Karena apa yang sudah tabur, itu juga yang kami gunakan untuk pelebaran kerajaan Tuhan, untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Nah saudara, dalam beberapa waktu ke depan ini, saya akan berkhotbah tentang 5 value gereja kita. 5 nilai yang kita hidupi, yang kita lakukan di dalam gereja ini untuk semua jemaat keluarga besar HCC juga melakukannya di dalam kehidupan saudara. Nah, ada 5 value gereja kita. Nah, dari mana value ini lahir? Dari visi gereja kita, saudaraku. Kita ingin membangun jemaat yang menjadi relevan dan berdampak bagi generasi, yang relevan dan berdampak. Nah, bagaimana supaya menjadi relevan dan berdampak? Maka visinya adalah membangun jemaat ini menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, agar visi dan misi ini benar-benar terjadi di dalam gereja ini, maka Tuhan memberikan 5 value kepada saya sebagai gembala untuk kita bangun bersama-sama di rumah ini. 5 value ini yang kita hidupi, dan saya berdoa dalam beberapa waktu ini saudara, ke-5 value ini akan saya sharing kepada saudara agar benar-benar saudara menangkapnya dan melakukannya dalam hidup saudara, sehingga lewat semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Memang sejak awal tahun kita telah mengkhotbahkannya tentang holiness, kekudusan, excellent, intimacy, relevant, selfless. Kita udah bahas semua saudara. Tapi dalam beberapa waktu ini saya ingin lebih membuat detail kepada saudara agar saya bisa menangkap dengan lebih baik lagi dan dapat melakukannya dalam kehidupan saudara sehari-hari. Karena saya percaya waktu ke-5 value ini, ke-5 nilai gereja ini saudara lakukan di dalam kehidupan saudara sehari-hari, di dunia kerja saudara, di dunia bisnis saudara, di marketplace, di kantor, di rumah, di kampus, di sekolah, bahkan dalam pelayanan, saudara akan melihat ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa, kemuliaan Tuhan yang luar biasa akan dinyatakan lewat kehidupan saudara. Nah, ke-5 value kita ini saya singkat dalam satu kata, hairs, gitu ya. Hanya adalah holiness, E-nya adalah excellent, I-nya adalah intimacy, R-nya adalah relevant, dan S-nya adalah selfless. Apa arti kata hairs? Itu adalah ahli waris. Saya dan saudara adalah ahli warisnya Tuhan. Katakan amin saudaraku. Nah mari lihat dengan saya dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita adalah anak, saya dan saudara adalah anaknya Tuhan. Oleh karena penyalipan Kristus, iman kepada Dia, maka kita menjadi anak. Nah, kalau kita menjadi anak, berarti kita menjadi ahli warisnya. Kita menjadi ahli warisnya Tuhan. Kita bukan orang luar lagi, kita bukan anak tetangga lagi,
Kita bukan orang buangan lagi, kita bukan hamba lagi, tapi kita anak. Di mana sebuah keistimewaan, privilege sama Tuhan. Kita ini anaknya, ahli warisnya. Berarti apa yang dia miliki itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tapi orang Kristen senang sekali kalau bilang, wow kita ahli waris, berarti berkat surga, menjadi berkat untuk kita semua. Wah, jemaat suka bilang, yes, amin. Tapi jangan hanya mau berkatnya saja. Ahli waris bukan hanya menerima berkatnya saja, tetapi juga kita harus tahu bahwa seorang ahli waris, seorang anak itu harus hidup seperti bapaknya. Karakteristik kerajaan Allah itu seperti apa? Bapa kita dikatakan dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-16 bilang gini. Hiduplah sebagai anak-anak, ya, kita anak Allah, yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi perhatikan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang telah memanggil kamu. Jadi sama seperti Dia, Bapa kita yang telah menyelamatkan kita, mengangkat kita menjadi anaknya, menjadi ahli warisnya, kita harus menjadi sama dengan Dia, karena dikatakan hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kita semua sebagai anak-anaknya, sebagai ahli warisnya, karena Bapa kita kudus. Nah, hari ini, heirs yang pertama, holiness, kekudusan, yang akan saya sharing kepada kita semua. Biarlah value ini, nilai tentang kekudusan ini, menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Baik sudah sebagai pelajar, mahasiswa, pekerja, businessman, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kita perlu hidup di dalam kekudusan. Karena gaya hidup kerajaan Allah itu adalah kekudusan. Karena dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita harus kudus, hidup kudus karena Tuhan kudus. Sebagai ahli waris, jangan hanya mau berkatnya saja. Sebagai anak, jangan hanya aminkan berkatnya saja, tapi kita harus hidup kudus seperti Dia yang memanggil kita, menyelamatkan kita, dan mengangkat kita adalah pribadi yang kudus. Sebab itu kekudusan nggak bisa dipisahkan dari hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ahli warisnya Tuhan, sebagai orang yang telah diselamatkan, saudaraku. Perhatikan ini baik-baik. Kita hidup kudus bukan supaya kita mendapatkan keselamatan. Karena keselamatan itu kita sudah terima karena anugerah, karena kebaikan, karena kemurahan daripada Yesus Kristus. Kita hidup kudus bukan supaya kita dapatkan keselamatan. Karena keselamatan telah diberikan menjadi anugerah cuma-cuma untuk hidup kita melalui karya salib Yesus. Lalu pertanyaannya, terus kenapa saya mesti hidup kudus? Kalau ternyata keselamatan itu telah diberikan cuma-cuma kepada kita. Sudah aku dengar baik-baik hari ini. Sebagai ahli warisnya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita semua telah menerima keselamatan. Sebab itu karena kita telah menerima keselamatan, karena kita telah diselamatkan sebagai pribadi yang telah menerima anugerah, menerima keselamatan, yang harusnya kita binasa, harusnya kita di neraka, tapi kita diselamatkan. Harusnya kita nggak berharga, tapi kita berharga di mata Tuhan. Harusnya kita hancur-hancuran, nggak punya masa depan, tapi Tuhan selamatkan kita. Karena kita telah menerima keselamatan itu, sebab itu kita harus hidup di dalam kekudusan. Ayat 15 bilang gini, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus.
yang telah memanggil kamu. Kenapa kita harus kudus? Bukan karena supaya dapatkan keselamatan, bukan. Tapi karena Dia yang sudah selamatkan kita, Dia yang sudah angkat kita, Dia yang sudah mempermuliakan kita, Dia yang sudah memberikan keselamatan hidup yang kekal kepada kita. Dia itu kudus. Sebab itu saudara dan saya harus hidup di dalam kekudusan. Hidup kudus. Kekudusan adalah gaya hidup kerajaan Allah. Sebab itu keluarga HCC yang saya kasihi, waktu kita hidup sembarangan, kita hidup di dalam dosa, kita nggak hidup sesuai dengan kebenaran, kita hidup seenaknya saja, maka kita sebenarnya tidak menghargai salib. Bahkan kita menghina salib waktu kita hidup di dalam ketidakbenaran. Waktu kita hidup seenak-enaknya saja, hidup sembarangan, hidup gak benar, kita sedang menghina salib. Padahal Yesus lakukan semuanya karena Dia mengasihi kita. Dia berkorban untuk kita, tapi kita gak menghargai pengorbanannya. Terkadang kekudusan ini menjadi isu yang dikatakan, aduh, berat untuk melakukannya. Wah, gak mungkin kita bisa hidup kudus. Saya percaya dengan pertolongan Roh Kudus kita dikuatkan. Waktu saya sedang berdoa buat khotbah ini, saudara, saya dapat sebuah kalimat begini. Kekudusan itu harus lahir dari keintiman, bukan karena ketakutan. Kekudusan harus lahir dari keintiman, bukan karena ketakutan. Seringkali kita ditakut-takuti, harus hidup kudus. Oh, tidak ada neraka menyambut engkau. Hidup kudus karena ada begini. Kekudusan bukan tentang sebuah kalimat tidak boleh ini, 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 tidak boleh. Larangan, ketakutan, intimidasi, jangan. Biar saudara hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan itu karena lahir dari keintiman. Karena saya mencintai Tuhan. Karena kita tahu bahwa saya diselamatkan. Itu harganya mahal. Saya menerima anugerah. Saya menerima kebaikan Tuhan. Jadi kekudusan bukan tentang larangan A, larangan B, larangan C, nggak boleh ini. Bukan. Kekudusan nggak hanya berbicara mengenai, oh kamu nggak boleh pakai baju begini, kamu harus pakai baju begini. Bukan tentang warna bajunya, bentuk baju, bukan. Tapi waktu kita hidup dalam kekudusan itu tentang bagaimana kita melakukan kehendak Dia. Kekudusan berarti tentang kita melakukan firman-Nya dan kita menyenangkan hatinya. Kekudusan bukan hanya tentang larangan-larangan. Kayak di SPBU gitu kan. Dilarang merokok gitu kan. Di sini tidak boleh ini, jangan buang sampah sembarangan. Bukan. Kekudusan gak hanya tentang sebuah larangan-larangan. Tapi kekudusan tentang kita melakukan kehendaknya, melakukan firman-Nya, dan kita menyenangkan hatinya. Itulah kekudusan. Karena kalau kita memikir tentang larangan ini, kita dihantui oleh ketakutan. Terkadang kita terjebak dengan kemunafikan. Kita di depan orang, kita berusaha untuk jadi orang yang kudus, orang yang baik, supaya kita dipuji orang. Wah, dia hidup benar, hidup kudus. Tapi di saat nggak ada orang, kita nggak hidup dalam kebenaran. Kekudusan jangan membuat kita menjadi orang yang munafik. Maka kekudusan itu harus lahir dari keintiman, bukan ketakutan. Kekudusan adalah tentang kita melakukan kehendak-Nya, firman-Nya, dan menyenangkan hatinya. Yang jadi pertanyaan besar selama ini, yang seringkali dipertanyakan adalah begini. Apakah pengajaran, khotbah, isu tentang kekudusan ini masih relevankah? Masih oke nggak dikhotbahkan hari-hari ini di dalam gereja? Seringkali ini menjadi isu yang cukup hangat. Banyak orang takut untuk berbicara di area ini. Nanti ada yang tersinggung, nanti ada yang marah, ada yang nggak suka. Wah, nanti ada yang saya nggak diundang khotbah lagi nanti.
Hari ini saya berbicara mengenai kekudusan kepada saudara sebagai bagian daripada khotbah pengembalaan saya kepada jemaat HCC. Tanggung jawab saya sebagai gembala untuk mengajarkan kepada kita semua, untuk kita bersama-sama hidup dalam kekudusan. Jadi kalau bertanya apakah isu ini, pengajaran ini masih relevan? Masih sangat relevan. Karena Alkitab kita mengatakannya, kamu harus hidup kudus seperti Tuhan kita yang memanggil kita adalah kudus. Berarti itu harus dibahas, harus diajarkan. Sebagai gembala, saya punya tanggung jawab untuk hidup di dalamnya dan mengajarkannya kepada saudara. Karena saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena Tuhan pilih saya untuk menjadi gembala bagi saudara semua. Untuk mengembalakan kawanan domba yang Tuhan percayakan. Maka saya harus mengajarkan ini kepada saudara agar kita mengerti dan hidup di dalam kebenarannya. Kalau orang bilang ini udah gak relevan lagi, kalau banyak orang gak mau khotbahkan lagi tentang kekudusan, mari kita lihat fakta hari ini, saudaraku. Mari lihat generasi hari ini. Berapa banyak yang hidup dalam keterikatan, narkoba, free sex, aborsi di mana-mana. Anak-anak muda yang kena AIDS, HIV, pelacuran, saudara. Hamil di luar nikah. Akhirnya ada terjadi aborsi, saudara. Mari lihat generasi hari ini. Apa kita akan diam-diam saja melihat semua keadaan ini? LGBT di mana-mana. Laki-laki dan laki-laki diberkati. Perempuan dengan perempuan diberkati. Dengan tidak ada malunya mereka mengumbar kemesraan mereka di muka umum. Kalau kita nggak ajar lagi tentang kekudusan, apa yang mau terjadi buat generasi ini? Mereka akan hidup sembarangan. Saya punya 2 orang anak laki-laki. Dan saya rindu mereka bertumbuh jadi generasi yang diberkati Tuhan. Generasi yang cinta Tuhan, melayani Tuhan. Tapi itu kita mesti belajar dan mengajarkan hal ini. Kalau gereja diam, kalau kita nggak mengajar tentang kekudusan dalam pernikahan, apa yang terjadi? Percabulan, perzinahan, perceraian terjadi. So itu bagi saya, maafkan saya mungkin ini keras untuk kita semua. Mungkin nggak menyenangkan buat telinga saudara. Tapi saya khotbah bukan menyenangkan telinga saudara. Saya mau menyenangkan hati Tuhan. Saya punya tanggung jawab sama Tuhan untuk mengajar kita semua, untuk membawa kita semua dalam keserupaan dengan Kristus. Sebab itu ini khotbah pengembalaan saya buat saudara semua. Untuk kita benar-benar berusaha untuk hidup di dalam kekudusan. Sebab itu saya memandang penting kekudusan ini dan menjadikan ini salah satu nilai value yang kita hidupi dan kita lakukan di gereja ini. Di semua keluarga besar HCC. Karena saya pandang ini penting. Saya percaya kita perlu juga khotbah tentang diberkati, tentang mujizat, itu perlu. Tapi kita perlu pengajaran yang balance, yang seimbang. Saya perlu sampaikan kepada saudara, ini nilai yang kita bangun. Ini nilai yang kita hidupi, yang kita percayai, yang kita ajarkan di rumah ini. Untuk semua jemaat dari anak-anak sampai yang berkeluarga, mari hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Kenapa saya harus bahas ini, mengajarkan kepada saudara? Karena begini, karena kerinduan saya bahwa di masa depan nanti, kita baru berjalan 2 tahun lebih. Mungkin belum terlihat apapun. Tapi saya perlu mengajarkan ini. Karena saya berdoa dan berharap bahwa di masa depan, sesuai dengan visi gereja ini, agar jemaat kita menjadi relevan dan berdampak untuk dunia ini. Salah satunya melalui kekudusan. Saya rindu melihat anak-anak kita di masa depan nanti. Mereka jadi pemimpin
jadi pejabat, jadi pengusaha, jadi orang-orang yang berdampak, jadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, dan hidup di dalam kekudusan. Siapapun saudara hari ini, dimanapun kau berada hari ini, hiduplah di dalam kekudusan. Saya berusaha di gereja ini, terutama di HCC Palu, saya mulai dari HCC Palu dulu. Kenapa saya harus mendatangi saudara yang berulang tahun pernikahan? Saya dan istri saya datang dan berdoa buat saudara sekeluarga. Karena bagi saya, fokus saya bagaimana kita hidup dalam pernikahan yang kudus. Agar ranjang pernikahan kita adalah pernikahan yang dikuduskan oleh Tuhan. Kenapa? Karena pernikahan kita adalah sebuah warisan, legacy untuk anak-anak kita, untuk generasi yang di depan kita. Mungkin hari ini ada beberapa di antara saudara yang ada di rumah ini. Mungkin keadaanmu berantakan hari ini. Keluarga yang kau bangun sedang hancur hari ini. Jangan menyerah. Bersama dengan saya dan kita semua, mari kita bangun kembali apa yang pernah rusak, apa yang pernah hancur, apa yang pernah gagal dari hidup saudara di masa lalu saudara. Mari kita bangun jadi baik hari ini. Mari gandeng tangan sama-sama. Mari kita bangun kembali apa yang sudah rusak kemarin. Kita bangun kembali hidup dalam kekudusan. Dengan baik-baik. Tidak ada kata terlambat untuk kita memperbaiki hidup kita hari ini. Suami yang hidup dalam kekudusan, dia akan mengasihi istrinya. Istri yang hidup kudus, dia akan menghormati suaminya. Dan saya percaya waktu pasangan suami istri hidup di dalam kekudusan, maka mereka melahirkan generasi-generasi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Sekali lagi, kenapa saya mesti mengajarkan ini saudara? Karena saya sedang berdoa dan berharap bahwa generasi ke depan daripada gereja ini, waktu mereka lihat mama papa mereka hidup benar, waktu mereka lihat rumah tangga orang tua mereka bahagia, waktu mereka bertumbuh dalam kebenaran. Saya gak bisa bayangkan nanti anak-anak kita, generasi kids yang ada di HCC hari ini, yang kurang lebih hampir 100 anak yang ada di Palu saja, belum termasuk yang di Luwuk. Karena kemarin kami berikan snack dan tumbler buat anak-anak semua, itu hampir 100 saudara. Ada datanya gitu kan. Saya membayangkan bahwa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan, saya pengen banget Tuhan kasih umur panjang untuk saya bisa lihat mereka semua punya masa depan yang luar biasa. Mereka semua jadi pemimpin, dokter, mereka jadi orang-orang yang hebat. Karena apa? Karena mereka bertumbuh dalam sebuah keluarga yang sehat. Mereka bertumbuh dalam keluarga yang takut akan Tuhan. Mereka bertumbuh dalam orang tua yang benar-benar hidup dalam kekudusan. Saya mesti mengajar kepada saudara. Karena saya mengasihi saudara. Saya mengasihi anak-anak kita. Sudahlah, kita ini udah harus hancur karena generasi yang lalu kita terluka. Berapa banyak kita bangun hari ini dari kehancuran, keruntuhan di masa lalu kita. Tapi cukup kita, jangan anak-anak kita, cukup kita yang mungkin alami keadaan yang sangat berat untuk sembuh dari luka. Kita dibesarkan dengan banyak luka. Cukup kita, tapi jangan mereka. Cukup kita mungkin berantakan dalam keluarga kita, dalam hubungan kita, tapi jangan anak-anak kita, nggak boleh. Mereka nggak boleh mewarisi itu. Mereka harus bahagia. Mereka harus hidup baik di masa depan mereka. Sebab itu saya rindu sekali bahwa kelima nilai ini benar-benar kita hidupi. Kekudusan itu dimulai dari rumah kita, dari keluarga kita. Bukan dimulai dari pelayanan, bukan. Itu harus dimulai dari rumah kita dulu. Dimulai dari rumah, dari keluarga. Kudus berarti hidup kita di rumah, hidup kita di gereja,
hidup kita di marketplace, di kantor, di dunia bisnis, di kampus, di sekolah, itu berarti sama. Hidup kudus berarti dimanapun kita berada, sama. Jangan kudus di gereja, nggak kudus di rumah. Kudus di gereja, kudus di rumah, tapi nggak kudus di komunitas. Jangan. Memang orang nggak lihat, tapi Tuhan lihat. Sebab itu gini saudara, Roh Kudus akan menolong kita semua. Saya tahu nggak mudah, tapi Roh Kudus akan tolong kita semua. Bagaimana caranya Roh Kudus tolong kita? Ada firman tiap hari, saat teduh, yang saya bisa buka di channel YouTube gereja. Ada penyembahan, ada renungan yang saya kirimkan, ada doa malam, kita bisa doa sama-sama. Itu yang dapat menolong kita. Siapa? Roh Kudus bisa pakai apa untuk tolong kita? Dengan keluarga kita di dalam connect group, dalam komsel kita. Sebab itu saya mengencourage saudara semua yang mungkin belum punya connect group, belum punya keluarga HCC, belum punya keluarga kecil, dalam kelompok kecil, dalam komsel, dalam connect group yang kami namakan connect group. Mari silakan hubungi nomor telepon ini. Kami akan mengarahkan saudara untuk punya keluarga kecil dalam connect group. Mungkin pertanyaan, tapi kami yang di luar kota bagaimana? Saya sedang persiapkan untuk adanya connect group secara online, yang kita bertemu secara rutin lewat Zoom. Kami rindu mengembalakan saudara juga dalam kelompok kecil, ya 5-10 orang, untuk kita bertumbuh sama-sama. Connect group inilah cara yang Tuhan pakai untuk kita jadi keluarga kecil yang saling memperhatikan, saling mendoakan. Kita bisa saling cerita, berbagi beban yang kita hadapi. Dan saya percaya lewat inilah Roh Kudus tolong kita semua. Itu yang menjadi penolong buat kita semua. Saya berdoa, Roh Kudus tolong kita semua, mampukan kita semua untuk hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Heirs, ahli waris. Saya dan saudara adalah ahli warisnya. Karakteristik yang pertama, itu adalah hidup dalam kekudusan. Holiness. Minggu depan saya akan khotbah lagi dalam khotbah pengembalaan saya untuk melanjutkan value yang kedua, yaitu excellent. Tuhan berkati kita semua. Mari berdiri sama-sama. Kuryahara bahana bahara laba. Kuryanara laba tashediri. Karana barana ba. Shiririana la barana laba. Tuhan tolong setiap kami, Tuhan jamah setiap kami. Dimanapun kau berada saat ini, saya percaya Roh Kudus sedang berbicara kepada saudara. Roh Kudus sedang bekerja dalam hati saudara. Mungkin dia sedang mengingatkan engkau, menegur engkau. Dan ini waktunya. Responi dia. Buka hatimu. Bertobatlah. Dan kembalilah pada Tuhan. Suami-suami, kembali kepada keluargamu. Istri-istri, kembali pada keluargamu. Mama, papa, hidup dalam kekudusan. Tidak ada yang terlambat. Minta kekuatan dan pengurapan daripada Roh Kudus. Dia mengurapi engkau saat ini dimanapun kau berada. Tuhan tolong setiap kami, kuatkan setiap kami, untuk kami mampu hidup dalam kekudusan. Enggak ada kata terlambat untuk bertobat. Waktu dunia menghakimi engkau, intimidasi engkau, waktu iblis berkata engkau enggak layak lagi, udah terlambat, udah hancur berantakan semuanya. Saat ini jangan tertunduk lesu. Angkat wajahmu, pandang salib. Di situ ada kasih dan anugerah. Pandang salib, di situ ada keselamatan. Salib akan pulihkan hidupmu. Koraba shekede habarada la baralaba. Kode behara la barala barala barala. Kalau saat ini di rumah
Kau sedang berkumpul dengan keluargamu. Mari anak-anak gandeng tangan dengan orang tuamu. Suami, istri, mari gandeng tangan pasanganmu. Mari mulai berdoa, mari mulai berdoa, mari mulai berdoa. Khurabaha syire biharala baralaba. Khuriri bihara baharala baharala baralaba. Khuriri biharala barala 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 baralaba. Khuriri biharala barala 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 baralaba. Khuriri biharala barala baralaba. Dari tempat ini Tuhan, aku mengangkat tanganku, melepaskan berkat dan pengurapan Tuhan bagi setiap keluarga dalam nama Yesus. Mungkin hari ini engkau gak bersama dengan pasanganmu, engkau gak bersama dengan orang tuamu, tapi sebutkan nama mereka dalam doamu saat ini. Sikarabaraba, sikararaba, dalam nama Yesus. Kirabaralaba, sikaralabaralaba, dalam nama Yesus. Oh Tuhan jamah, Tuhan urapi dengan hadirat-Mu, kasih kekudusan-Mu turun dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, aku berdoa semua keluarga HCC diberkati Tuhan, dikuatkan Tuhan, diurapi Tuhan. Usaha kami, bisnis kami bangkit kembali. Keuangan kami diberkati Tuhan. Setiap pernikahan kudus, bahagia diberkati Tuhan. Kami diberkati, dicukupkan Tuhan. Bahkan kami jadi berkat bagi hidup orang lain. Bapa, terima kasih untuk setiap persembahan yang ditabur. Terima kasih untuk perpuluhan yang dikembalikan ke rumah Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk banyak mujizat yang Tuhan kerjakan. Terima kasih setiap jemaat yang terus bertumbuh dalam Tuhan, yang bisa lewati hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa berkati semua, berkati HCC Palu, Luwuk, dan semua jemaat yang online di mana mereka berada. Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Semua persiapan kami untuk ibadah secara offline, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong beri kami hikmat dan tuntunan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami kembali ke aktivitas kami masing-masing dan kami angkat kedua tangan kami di hadirat-Mu. Dalam nama Yesus, diberkati Tuhan setiap tangan yang diangkat saat ini. Dalam nama Yesus, tangan-Mu adalah tangan berkat-Nya Tuhan. Dalam segala hal yang dikerjakan oleh tangan-Mu, Tuhan buat sukses, berhasil, dan diberkati. Hidupmu jadi berkat bagi orang lain, nama Tuhan dipermuliakan. Bahagia bersama dengan keluarga dan pulang lagi jadi berkat dan dampaknya Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan. Dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terima dengan iman, katakan amin. Haleluya. Dan memperluas, Amin. Yes God. Haleluya. daerahku. Amin. Tuhan perluas dalam nama Yesus. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita semua. Shalom.